Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Cahyani Budihartanti, dengan mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai pengenalan jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Menurut Arifin dalam buku Kitab Suci, jaringan komputer dan koneksi internet, ya, di mana jaringan merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan sebuah protokol komunikasi. Oke, dalam jaringan ini memerlukan sebuah media transmisi tertentu agar dapat saling berbagi informasi. Pada prinsipnya, dasar jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Oke, apa sih keuntungan jaringan komputer? Ya, jaringan komputer itu mempunyai keuntungan yang pertama, penggunaan peralatan atau hardware ya, data, program, dan informasi itu dapat dilakukan secara bersama. Salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Yang ketiga, sistem informasinya terintegrasi. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan biaya transportasi informasi, di mana data karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Oke, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah itu ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ya, local area network, MAN, Metropolitan Area Network, dan yang ketiga itu WAN, Wide Area Network. Sedangkan berdasarkan konfigurasinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peer-to-peer, yang kedua klien atau server. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan luas wilayah, yaitu LAN, Local Area Network. Ya, LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya itu sangat terbatas. Biasanya untuk jaringan rumahan, kantor, laboratorium komputer, di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan atau hardware yang bersama seperti printer. Kemudian ya, dengan LAN ini media yang digunakan pada LAN berupa kabel ya, kabel UTP atau kabel BNC maupun tanpa kabel ya, atau yang biasa kita sebut sebagai wireless. Oke, ini contohnya untuk jaringan LAN ya. Oke, apa sih gunanya kalau kita menggunakan jaringan LAN ya? Di sini bisa saling bertukar file ya, atau bisa saling file. Terus kemudian pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup. Penggunaan peralatan seperti printer dapat dilakukan secara bersama-sama ya, atau dapat secara seri. Kemudian dapat membuat sistem client server sehingga penggunaan dan manajemen data dapat terpusat. Media komunikasi antara pengguna itu tanpa pulsa ya. Media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Kemudian seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet ya, dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses. Oke, sekarang kita masuk ke MAN, Metropolitan Area Network ya. Jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN, di mana MAN merupakan jaringan antar kantor perusahaan ya, yang luas areanya itu kira-kira 10 sampai kilometer ya. MAN ini merupakan hmm, terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Biasanya ini ada jaringan biasanya kantor atau perusahaan menggunakan jaringan MAN ya. Media yang digunakan idealnya ada kabel serat optik atau wireless ya, atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Nah, ini contoh dari jaringan MAN ya. Nah, di sini misalkan ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan keempat. Nah, ini ya, gedung 1, 2, 3, dan 4 ini dapat terhubung dengan menggunakan server. Wide Area Network atau WAN merupakan bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas ya, berupa jaringan komputer antar pulau, ya, antar kota, bahkan antar negara atau benua sekalipun. WAN merupakan kumpulan dari WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Nah, dengan WAN,
Sini seharusnya MAN ya. WAN merupakan kumpulan MAN dan LAN yang saling terintegrasi di mana WAN merupakan pertukaran data dan komunikasi antar pengguna di sini bisa lebih cepat, tepat, dan murah. Nah, implementasi WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik transfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, DSL, dan teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT. Kumpulan WAN merupakan internet working, ya, membentuk internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet. Nah, ini contoh dari WAN, ya. Ini sudah sangat luas, bisa antar pulau, antar negara, bahkan antar benua sekalipun. Di sini kita bisa terhubung ya, terkoneksi dengan menggunakan eh, jaringan internet. Oke, kalau berdasarkan konfigurasinya itu ada peer-to-peer, ada client server ya. Sekarang kita akan bahas mengenai peer-to-peer, di mana peer-to-peer itu ya, konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer di sini memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau tidak memerlukan server. Pertukaran data, sorry, pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Kemudian tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing. Ya. Nah, apa sih kelebihan dari peer-to-peer? Kelebihan dari peer-to-peer itu implementasinya sangat murah dan mudah. Tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Tapi ada kekurangannya dari jaringan peer-to-peer yang itu tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar ya karena administrasi menjadi tidak terkontrol. Oke, tiap user di sini harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Kemudian tingkat keamanan itu sangat rendah. Yang keempat, semakin banyak di-share maka akan mempengaruhi kinerja komputer. Oke, kalau kita lihat ya jaringan peer-to-peer seperti ini, dia tidak memerlukan server. Oke, client server ya dengan client server memiliki dua komponen yaitu client dan server. Sesuai namanya, server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file server, mail server, atau web server. Nah, sementara klien atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi, intinya, jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server, ya, dari komputer lain yang bertindak sebagai klien. Oke, apa sih kekurangan dan kelebihan dari client server? Oke, kelebihan dari jaringan client server di sini adalah karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server itu lebih baik. Server di sini tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Semua data dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Ya, tadi kelebihan, sekarang kita masuk kepada kekurangan. Yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Kedua, komputer akan dijadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi tinggi ya. Kemudian yang ketiga, karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Iya, seperti kalau kita sering mengalami ya, wah kita tidak bisa mengakses misalnya situs e-learning nih karena karena servernya sedang down. Nah, itulah merupakan salah satu kekurangan dari client server. Ya, jika servernya bermasalah, maka klien tidak bisa mengakses jaringan tersebut. Oke, nah ini seperti ini gambar jaringan client server ya. Oke, nah ini kita umpamakan ya. Ini sebagai servernya. Ini adalah klien-kliennya. Nah, untuk mengakses sebuah data, sebuah informasi ya kita memerlukan bantuan dari sebuah server. Nah, kalau servernya di sini mengalami sebuah kendala, maka otomatis klien-klien ini tidak dapat mengakses informasi tersebut. Oke, kita sekarang masuk kepada media transmisi kabel dan nirkabel ya. Pertama, oke, menurut Arifin dalam buku Kitab Suci Jaringan Komputer ya,
memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer terminal dengan komputer terminal lainnya. Yang melalui media transmisi data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk sebuah jaringan komunikasi. Oke, yang pertama, ya media transmisinya itu kita menggunakan kabel. Ya, wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Ya, jadi data mengalir pada kabel. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga. Ya, tapi ada juga jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat optik. Nah, biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenisnya, mulai dari yang pengantar pendek hingga jauh, ya, dari yang pengantarnya lambat hingga cepat. Oke, kabel yang biasa digunakan dalam jaringan itu ada 3 jenis, ya. Secara umum itu ada kabel koaksial, ada twisted pair, ada fiber optik. Nah, koaksial juga ada jenisnya, ada yang thin, ada yang thick. Twisted pair ada yang STP, shielded twisted pair, atau yang kedua itu UTP, unshielded twisted pair. Sedangkan kalau fiber optik itu serat optik, ya, ada multi mode dan ada single mode. Oke, untuk coaxial. Nah, kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya itu adalah BNC, British Naval Connector, di mana kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu kabel coaxial baseband, ya, kabel dengan eh, kecepatan 50 ohm, ya, di sini digunakan untuk transmisi digital. Sedangkan kalau kabel broadband, ya, kabel dengan 75 ohm, di sini digunakan untuk transmisi analog. Oke, ini contohnya, ya, di mana dibentuk contoh di sini, ya, ada wire-nya, ya, ya, kayak kabel tembaganya, ya. Nah, ini ada pembungkusnya di sini nih untuk mengamankan mengamankan kabel tersebut. Oke, di sini ada berapa lapisan? Satu, dua, tiga, ya. 3 lapisan pelindung yang melindungi kabel tembaga tersebut. Oke, tipe kabel koaksial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tin, di mana jenis kabel ini bisa lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah daripada kabel thick, ya. Di sini lebih kecil. Nah, ini contohnya nih. Ini kabelnya, ya, kecil sekali, ya, seperti ini. Nah, kemudian ada yang thickness, ya, lebih tebal. Nah, ini susah dibengkokkan. Jangkauannya lebih jauh daripada tin dan harganya di sini lebih mahal daripada tin. Oke, nah ini contohnya. Nah, ini kabel ininya nih, ya, lebih tebal dibandingkan yang tin. Kalau ini biasanya kayak model-model serabut. Nah, kalau ini biasanya sudah kayak utuh, tapi dia lebih tebal. Nah, ini biasanya dibungkus sama seperti aluminium foil, ya. Oke. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari kabel TIK? Ya, kelebihannya yaitu hampir tidak terpengaruh noise. Harganya relatif murah, ya. Dan kelemahannya itu penggunaannya itu mudah dibajak. Peak coaxial di sini sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Oke, kemudian ada twisted pair. Nah, kabel ini sering digunakan pada kabel telepon, ya. Pada komputer, konektornya adalah menggunakan RJ45. Nah, kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu STP, Shielded Twisted Pair, di mana di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Oke, nah ini contohnya, ya, ini ada pelindungnya, pelindung kabel. Kalau UTP, Unshielded Twisted Pair, itu contohnya seperti ini, ya. Nah, di sini tidak memiliki lapisan pelindung, ya. Kelebihan dari UTP itu harga relatif lebih murah dibandingkan kabel jaringan lainnya, mudah dalam membangun instalasi. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Jarak jangkauannya di sini hanya 100 meter dan kecepatan transmisi relatif terbatas, yaitu 1 Gbps. Mudah terpengaruh oleh noise atau eh, gangguan.
Oke, yang ketiga ada fiber optik ya. Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabelnya dibagi menjadi dua, yaitu ada multimode dan ada single mode. Multimode ya, di mana penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya ya, core cukup besar yaitu 50 mm. Sedangkan kabelnya seperti ini. Nah, kalau single mode di sini diameter intinya itu hanya 3 sampai 10 mm, lebih kecil lagi ya. Sehingga penjalaran cahayanya hanya dapat melalui satu lintasan. Nah, ini contohnya. Apa sih kelebihan dari fiber optik ya? Ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan. Redaman transmisinya di sini kecil ya, bidang frekuensinya lebar. Sedangkan kelemahannya instalasinya cukup rumit, cukup sulit. Kemudian yang kedua tidak fleksibel dan yang ketiga itu yang kedua, yang ketiga adalah harga relatif mahal. Oke, kita masuk kepada wireless. Ya, wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah menggunakan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Ya, pasti kalian sudah tahu ya kalau jaringan-jaringan komputer sekarang banyak yang menggunakan wireless. Ya, jadi hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke. Saat ini teknologi wireless itu berkembang sangat pesat ya. Secara kasat mata dapat dilihat dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler ya. Selain itu berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Oke, wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik, radio, dan inframerah untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik, di mana koneksi ini ya menggunakan frekuensi tertentu untuk menyalurkan data tersebut. Kebanyakan wireless LAN menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Oke, ini contoh jaringan wireless ya. Kalau kita menggunakan wireless ya, contohnya itu seperti modem ya, terus ya kayak uh, Tepeling ya pakai Bluetooth itu juga merupakan salah satu contoh dari wireless ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari wireless? Nah, kelebihannya itu pemeliharaan mudah, infrastrukturnya berdimensi kecil, pembangunannya cepat, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Yang kelima yaitu koneksi internet. Di sini dapat diakses 24 jam. Yang keenam, akses internetnya cepat. Yang ketujuh, bebas tanpa pulsa telepon ya. Seperti yang kita tahu ya kalau kita mau akses internet memang tidak menggunakan pulsa telepon tapi menggunakan eh, kuota internet ya. Ramah lingkungan karena setiap pembangunan kita tidak perlu lagi menggali-gali untuk menanam kabel ya di di dalam tanah gitu kan. Terkadang kita masih suka lihat orang melakukan penggalian untuk apa namanya untuk tanam-tanam kabel. Nah, itu kan jadinya merusak lingkungan sebetulnya ya. Memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Oke. Wireless ya mempunyai kekurangan di mana biaya peralatan di sini mahal, kadang mengalami delay yang sangat besar, ya kesulitan karena masalah propagasi radio di jaringan radionya, keamanan datanya, ya kapasitas jaringan di sini karena adanya keterbatasan spektrum, rentan sekali terhadap noise ya, terhadap gangguan. Oke, sudah selesai. Demikian penjelasan saya untuk materi PTIK pertemuan kelima ini. Kiranya bisa dipahami ya. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.